Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Siti Mutahharoh. Saya adalah CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Tanjung Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan terkait demonstrasi kontekstual modul 1.3. Yang pertama adalah inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Di dalam inquiry apresiatif, percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, sehingga dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Inquiry apresiatif fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi, sehingga mampu membangun sisi positif dalam melakukan perencanaan perubahan. Inquiry apresiatif menurut saya itu adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara agar dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Maka, langkah yang dapat saya lakukan adalah dengan metode Bagja. Metode Bagja terdiri dari B adalah buat pertanyaan utama atau define, A adalah ambil pelajaran atau discover, G adalah gali mimpi atau dream, C adalah jabarkan rencana atau desain, dan A adalah atur eksekusi atau deliver. Visi guru penggerak yang telah saya rumuskan adalah terwujudnya generasi yang religius dan berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan cerdas berteknologi sesuai profil pelajar Pancasila. Berdasarkan visi tersebut, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu membangkitkan minat murid dalam belajar fisika melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan tadi saya buat menggunakan kanvas Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Yang pertama, pertanyaannya adalah, mengapa murid kurang bersemangat dalam belajar fisika? Yang kedua, apakah motivasi yang bisa membangkitkan semangat belajar fisika? Maka, daftar tindakan yang saya lakukan adalah berkomunikasi dengan murid mengenai perasaan dan keinginan mereka dalam pembelajaran fisika. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai cara membangkitkan minat belajar. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apa pengalaman guru yang menarik dan berhasil membangkitkan minat belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Yang kedua, apa saja media berbasis teknologi yang dapat digunakan dalam pembelajaran agar menyenangkan?
Yang ketiga, bagaimana strategi memilih media berbasis teknologi yang tepat untuk membangkitkan minat belajar fisika murid? Daftar tindakan yang akan saya lakukan adalah: yang pertama, berliterasi tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, mengidentifikasi media pembelajaran yang dapat digunakan. Dan yang ketiga adalah melibatkan peserta didik dan rekan sejawat dalam mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Langkah yang ketiga adalah gali mimpi. Daftar pertanyaan yang muncul yang pertama adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran fisika dapat membangkitkan minat belajar murid? Yang kedua, bagaimana kiat agar murid dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran fisika? Dan yang ketiga, apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan di mata pelajaran yang lain? Daftar tindakan yang akan saya lakukan adalah: 1. Membuat lembar observasi terkait minat belajar murid. 2. Bersama murid merancang proyek fisika yang menyenangkan dengan pembelajaran berbasis teknologi. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Langkah berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul: 1. Apa langkah yang dilakukan agar pembelajaran berjalan dengan baik? Yang kedua, apakah media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Daftar tindakan yang perlu dilakukan adalah: 1. Menyusun perangkat pembelajaran sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah merancang praktikum melalui virtual lab. Yang terakhir adalah langkah atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul: 1. Bagaimana pemantauan dapat dilakukan agar mendapatkan hasil? Yang kedua, siapa saja yang bertanggung jawab agar pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang perlu dilakukan: 1. Melakukan refleksi pembelajaran bersama murid dan rekan sejawat. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah terkait supervisi akademik untuk menjaga peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu mampu menuntun murid bertumbuh dengan sejatinya diri, dengan rasa bahagia, bebas, dan diterima. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.